Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Haningsi dengan nomor induk mahasiswa 2017-11245 dari jurusan S1 Teknik Elektro Institut Teknologi PLN Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik pembelajaran mata kuliah Programmable Logic Controller atau lebih dikenal sebagai PLC, yaitu mengenai diagram ladder. Nah, diagram ladder itu sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup umum digunakan untuk menggambarkan secara grafis jalannya suatu rangkaian elektronika pada aplikasi PLC. Nah, diagram ladder yang akan saya jelaskan ini diambil dari suatu makalah yang berjudul Penggunaan Sumber Energi Photovoltage pada Jaringan Off-Grid untuk Beban Listrik pada Rumah Tinggal. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat rumah tinggal memiliki ketergantungan terhadap listrik PLN. Contohnya seperti ini. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka segala bentuk aktivitas akan terpaksa dihentikan. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa sumber energi dari pembangkit listrik Indonesia itu umumnya menggunakan sumber energi seperti fosil, yang tidak lain tidak bukan adalah suatu energi yang tidak terbarukan. Contohnya seperti minyak, batu bara, ataupun gas. Era seperti sekarang ini, para pembangkit listrik itu sedang gencar-gencarnya untuk menggunakan sumber energi yang terbarukan. Contohnya seperti PLTA yang menggunakan sumber air, kemudian PLTS dengan sumber dari sinar matahari, atau banyu, udara, dan seperti juga sampah. Berangkat dari permasalahan itulah dilakukanlah suatu penelitian yang akan menghasilkan sumber energi listrik satu fasa dengan menggunakan inverter, dan sumbernya berasal dari photovoltage atau sinar matahari dan juga baterai. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai ladder diagram dari prinsip kerja alat ini. Nah, di mana pada ladder diagram ini terdapat dua jenis penyedia sumber listrik teman-teman, yaitu sumber listrik satu fasa, yaitu dari PLN sebesar 220 volt AC atau alternating current yang artinya arus bolak-balik, serta satu lagi itu sumber listrik penyedianya itu dari si inverter. Inverter ini sumbernya itu kita gunakan dari baterai serta sinar matahari, yaitu yang photovoltaic tadi teman-teman. Nah, sedikit pembahasan mengenai ladder diagram juga, bahwa di sini ada yang namanya normally open. Normally open itu kondisi ketika inputannya seperti ini, teman-teman. Jadi dia tidak terhubung. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya normally close. Normally close itu dia dalam kondisi normalnya dia dalam keadaan terhubung atau close circuit. Kalau ini dalam keadaan normal dia open. Nah, oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Ada di sini terdapat dua penyedia listrik. Nah, di baris pertama ini untuk sumber PLN, sedangkan sumber yang kedua ini untuk sumber dari inverter. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk pengaturan si penggantian penggunaan sumber listrik satu fasanya, kita menggunakan automatic transfer switch atau ATS. Nah, di mana komponen utama switch yang digunakan dan dalam penelitian ini itu menggunakan kontaktor Schneider. Nah, sedangkan komponen pengendali pengaturan pergantian sumber listrik satu fasanya dengan menggunakan Zelio. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis, yang mana pengaturannya itu kita menggunakan selector switch, teman-teman. Nah, selector switch itu yang di bagian awal ini. Nah, di sini kan dia tertulis bahwa selector switch-nya kita atur sebagai manual. Nah, jadi dia ada selector switch-nya itu ada dua. Kita atur sebagai manual ataupun auto. Nah, ketika kita atur dia dalam kondisi manual, artinya sistemnya akan bekerja secara manual. Manual itu artinya dalam range manusia yang mengerjakan. Manusia yang meng-on-kan atau menekan push button dan lain sebagainya itu dilakukan oleh manusia. Sedangkan ketika kita atur sebagai auto, artinya program ini atau sistem ini akan bekerja secara otomatis tanpa bantuan manusia lagi. Maka dari itu biasanya jika sistem itu menggunakan otomatis, dia akan membutuhkan sensor, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kan tadi si sistemnya udah kita atur dalam kondisi manual. Artinya ketika dia udah dalam kondisi manual, maka yang awalnya normally open ini teman-teman, dia akan menjadi normally close. Bukan normally close, tapi yang awalnya normally open dia akan menjadi close. Berarti kalau close dia akan terhubung seperti ini. Oke, udah. Nah, kalau udah, kita lanjut ke yang kedua nih, yang sebelahnya. Di sini kan ada tertulis stop dalam kondisi normally close. Kenapa kita buat normally close?
Artinya ketika kita mau mematikan si sistem ini, kita hanya tinggal membuat si stop ini jadi open. Karena kalau dia open di sini, berarti kan rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, si jalurnya akan terhenti karena nggak bisa lanjut nih. Maka dari itu ketika kita mau meng-off-kan sistem, kita tinggal bikin si stop ini menjadi open. Mati deh dia programnya. Maksudnya tidak berjalan. Nah, maka dari itu si stop di sini kita bikin menjadi normally close. Nah, selanjutnya di sini ada start, di mana start ini pengaturannya itu menggunakan push button, teman-teman. Nah, push button inilah dikatakan sebagai manual. Karena apa? Push button ini membutuhkan kerja dari manusia untuk menekannya menjadi start. Di mana ketika kita atur start, artinya di sini dia akan terhubung nih sistemnya. Nah, udah normally close lagi, jadi close kan, jadi susun rangkaiannya. Nah, selanjutnya di sampingnya lagi itu ada output M2. Nah, output M2 ini kita atur sebagai normally close di sini. Nah, sebab antara M1 dan M2, M1-nya yang sebelah sini nih, M1 dan M2 ini, dia bekerjanya hanya bisa secara bergantian. Sehingga ketika M1-nya aktif, maka M2-nya harus dalam keadaan non-aktif. Begitupun sebaliknya. Nah, di mana M1 itu dia berfungsi sebagai kendali untuk menyalakan sumber listrik PLN secara manual. Sedangkan M2 itu sebagai kendali untuk menyalakan sumber listrik dari inverter secara manual. Ya, jadi ketika kita ingin menyalakan M1, maka M2-nya harus dalam keadaan tidak bekerja. Maka dari itu kita buatlah dia jadi normally close. Nah, ketika semua kondisinya udah terjamin dalam kondisi close, ini udah kondisi close semua. Nah, maka barulah M1 itu dapat menyala. Sehingga ketika M1 udah menyala, maka dia akan terhubunglah ke PLN, sistem kita ini. Nah, output dari M1 ini tidak semata-mata hanya untuk menyalakan si listrik PLN aja, tapi outputnya itu juga digunakan untuk sebagai output ini juga digunakan untuk di paralel sini, paralel dengan si start ini. Yang mana ketika dia di paralel, si output M1 itu kita paralelkan, maka dia akan berfungsi juga. Ini kalau dia aktif kan berarti dia menjadi close nih. Nah, fungsi dia close di sini, si M1 ini kita paralelkan dengan si tombol start agar dia selalu mengaktifkan si tombol start tadi. Maka ketika si tombol startnya aktif lagi, ya udah programnya akan terus aktif. Jadi penekanan si push button di awal tadi, si start ini, hanya cukup 1 kali. Kita nggak perlu berulang karena untuk mengaktifkan kembali itu tidak harus kita tekan. Tapi dari output M1 inilah bisa untuk mengaktifkan kembali si tombol start tadi, teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke baris kedua. Sebenarnya baris kedua ini hampir sama saja dengan baris yang pertama. Hanya saja diasumsikan bahwa pada kondisi ini kita asumsikan bahwa listrik PLN itu sedang padam, sehingga kita ingin menyalakan listrik yang bersumber dari inverter satu fasa yang kita miliki. Nah, setelah kita mengatur switch-nya dalam kondisi manual, yang di awal ini kondisi manual artinya dia dalam keadaan close, yang awalnya normally open. Kemudian kemudian input si stop itu kan udah dalam normally close juga nih. Udah beres ya, berarti sampai di situ. Nah, kemudian untuk menyalakan alat, maka dilakukanlah input lagi pada penekanan push button secara manual. Berarti artinya oleh manusia, ketika kita mau aktifkan si inverter, kita harus menekan lagi nih si tombol startnya. Berarti biar dia menjadi close. Nah, kemudian yang membedakan antara si posisi baris pertama dengan baris kedua ini adalah posisi dari M1 dan M2-nya. Kalau di sini, kalau tadi sebelumnya M2 yang kita lakukan, kita bentuk sebagai normally close, yang di baris kedua ini, yang harus kita buat jadi normally close adalah si M1-nya, si M1 tadi. Karena kan, ingat, dia bekerjanya harus secara bergantian. Nah, kemudian, di sini juga, ketika semuanya udah dalam kondisi close nih, maaf agak berantakan, kita ubah warna nih, udah dalam kondisi close semua kan. Nah, berarti si motor 2 ini akan menjadi aktif, output M2 ini. Nah, ketika output M2 ini aktif, maka dia akan mengaktifkan si kontaktor untuk sumber listrik inverter yang akan bekerja. Nah, selain itu sama seperti sebelumnya bahwa output M2 ini tidak hanya untuk mengaktifkan si kontaktor tadi, kontaktor ke inverter, tetapi dia juga akan menjadi inputan si start nih.
dia akan terhubung sehingga si start ini akan selalu aktif. Dan jadi kita nggak perlu nekan push buttonnya berkali-kali, cukup satu kali karena si start ini akan selalu aktif dikarenakan dia menggunakan output dari si M2 tadi. Oke, kita lanjut lagi ke ladder diagram dari sistem otomatik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa di sini terdapat dua penyedia listrik juga, sama seperti sebelumnya. Di sini ada sumber dari PLN dan sumber dari inverter atau photovoltaic tadi, efek photovoltaic. Nah, di sini kan selektor switch-nya udah kita atur nih dalam kondisi auto. Artinya si sistemnya ini akan menjadi terhubung nih. Yang awalnya normally open menjadi close. Nah, ingat teman-teman, kalau sebelumnya kita menggunakan push button, kenapa kita gunakan push button? Karena kan dia bekerja secara manual, artinya dia butuh kerja manusia nih untuk menekan si push button. Nah, sedangkan yang kedua ini dia menggunakan sistemnya otomatis, artinya dia tidak butuh push button lagi teman-teman. Nah, karena dia nggak butuh push button, dia butuhnya sensor. Nah, di mana sensor ini berupa sensor tegangan. Nah, sensor tegangan ini dia akan membaca ada nggak ya tegangan dari si PLN-nya. Nah, ketika ada tegangan pada PLN, maka si sensor ini yang awalnya dia normally open, dia akan menjadi close teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, dikarenakan sistem antara si manual dan otomatis ini dia bekerja secara bergantian, artinya ketika si otomatis yang tadinya normally open, yang si manualnya harus dalam keadaan normally close, karena ini bergantian kondisinya. Nah, selanjutnya di sini ada M4 yang dalam keadaan normally close. M4 ini kawannya adalah si M3. Keduanya itu bekerja secara bergantian. Kenapa M4 ini dalam keadaan normally close? Karena Nah, di mana M3 ini berfungsi sebagai kendali untuk menyalakan sumber listrik PLN secara otomatis. Sedangkan si M4 itu sebagai kendali untuk menyalakan sumber listrik inverter secara otomatis. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu terdapat timer, ini si T ini. Nah, timer kan fungsinya untuk menghitung waktu. Nah, timer ini dia akan aktif atau terhubung. Nih, dia akan terhubung di sini. Outputannya juga si timer ini outputannya itu akan lari di kesini, di sebelah sini, di bawahnya, baris bawahnya. Ini si timer ini akan menjadi terhubung seperti ini apabila dia telah menghitung mundur selama 5 detik teman-teman. Sehingga ketika sudah 5 detik barulah dia terhubung nih, ya kan? Terhubung. Sebelumnya si auto nih udah terhubung juga karena kan inputannya sama nih antara atas sama bawahnya. Berarti di sini juga akan terhubung. Terus si T1-nya akan terhubung setelah 5 detik, maka si M3 ini akan aktif, teman-teman. Jadi fungsi timer itu ketika udah 5 detik, barulah kontaktor PLN ini akan menyala. Nah, selama selektor itu masih dalam keadaan auto nih, selama si selektor di sini dalam keadaan auto, dia aktif, maka si T1 ini akan selalu aktif nih. Karena kan yang lainnya aktif nih, otomatis. Nah, si timer bakalan selalu aktif juga, maka si M3 ini akan terus bekerja. Nah, di mana aktif atau tidaknya si timer ini itu bergantung dari sensor tegangan, teman-teman. Dia dipengaruhi oleh si sensor tegangan. Jadi selama listrik PLN selalu ada, selama sensor tegangan itu menjadi terhubung terus, si timer itu akan selalu aktif. Nah, ketika timer selalu aktif, maka M3 akan selalu aktif. Oke? Nah, lanjut aja kita masuk ke baris selanjutnya di bawahnya, yang mana sumber sistem kendali otomatis dari si inverter. Nah, beda kondisinya dengan si baris kedua ini teman-teman, yang mana si sensor tegangan tersebut kita buat dalam keadaan normally close. Auto di sini udah dalam keadaan udah kita atur dalam kondisi otomatis. Nah, sensor tegangan ini kan dia dalam keadaan si close, normally close. Nah, maka ketika ia membaca bahwa tidak terdapat tegangan dari PLN, ya udah dia bakalan normally close terus nih. Karena dia awalnya udah tidak terhubung. Jadi ketika tidak ada tegangan dari PLN pun dia akan close circuit. Dia akan close. Oke, selanjutnya di sebelah sini manual, sama seperti sebelumnya bahwa manual ini harus berbeda kondisi dengan si auto karena dia bekerja secara bergantian. Nah, sebelahnya M3 juga secara bergantian terhadap M4. Nah, makanya di sini dia dalam keadaan normally close.
Nah, di sini bedanya, di sini terdapat timer 2 sama. Nah, si timer 2 ini dia akan aktif seketika dia sudah menghitung mundur selama 10 detik. Jadi udah hitung mundur nih 10 sampai 10 9 8. Nah, terus sudah 10 detik, maka si timer 2 ini akan terhubung. Ketika timer 2 terhubung, maka si kontaktor untuk sumber listrik inverter inilah akan bekerja, yaitu si M4. Sehingga selisih waktu bekerjanya antara kontaktor PLN dengan kontaktor dari si inverter itu adalah 5 second atau 5 detik. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada tambahan dari teman-teman, boleh masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.